Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore semuanya, khususnya siswa-siswi SMA Bonawati dimanapun kalian berada. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua. Kembali bertemu saya, Krisnaldi, yang akan menemani ngabuburit sore pada kali ini bersama Ustadz Afla. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat Ustadz ya? Iya. Ngabuburit kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu keutamaan tilawah Quran. Oleh karena itu, materi kali ini akan dibahas oleh Ustadz Afla. Mohon Ustadz dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam rangka ngabuburit online SMA Barunawati Surabaya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan tilawah Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min ayatil Qur'an falahu hasanatun, fal hasanatu asyru amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan, walakin alifun harfan, walamun harfan, wa mimun harfan." Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karenanya, wahai pemirsa, kalau kita membaca satu surat Al-Quran, surat yang paling pendek misalkan surat Al-Ikhlas atau surat At-Takasur, itu sudah berapa banyak huruf yang kita baca, sudah berapa banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karenanya di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, mari kita baca Al-Quran setiap hari semampu kita. Semakin banyak akan menjadi semakin baik, dan itu akan menambah keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Mas Kris. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu bisa menjadi obat. Bisa menjadi obat untuk penyakit hati ataupun penyakit fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi Al-Quran itu bisa menjadi obat penyakit hati ataupun penyakit fisik. Diriwayatkan ada seorang sahabat yang suatu ketika dia adalah seorang musafir. Ketika itu sahabat itu kehabisan bekal. Maka kemudian dia meminta kepada penduduk yang ada di situ minta makan. Akan tetapi tidak diberi. Maka kemudian sahabat itu pun pergi dari kampung itu. Ternyata setelah itu dia dicari oleh orang kampung tersebut dan mengatakan bahwa kepala desa mereka sedang sakit. Maka sahabat tadi kemudian kembali, dia mau mengobati si kepala desa dengan syarat dia harus mendapatkan imbalan. Maka kemudian sahabat tadi mengambil air, dibacakanlah surat Al-Fatihah,
kemudian ditiupkan ke air itu, lalu diminumkan kepada kepala desa, dan atas izin Allah kepala desa tadi sembuh dari sakitnya. Ya, jadi bisa menjadi obat juga, obat hati dan juga obat penyakit fisik. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu akan bisa mencahayai rumah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka rumahnya akan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, cahayai rumahmu dengan sholat dan tilawah Quran. Artinya sholat-sholat sunnah kita lakukan di rumah kita, dan tilawah Al-Quran di rumah kita. Karena di sisi Allah, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan bercahaya di sisi Allah. Sedangkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di hadapan Allah, rumah itu gelap gulita bagaikan kuburan. Kemudian yang keempat, keutamaan dari tilawah Quran lagi adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi Al-Quran akan menolong kita, akan menolong orang yang membacanya kelak di hari kiamat. Jadi ada 4 itu Mas Krisna, keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Ustaz, saya mau tanya. Yang pertama, apakah jika seseorang ketika membaca Al-Quran itu tidak mengerti panjang pendeknya atau hukum-hukum bacaannya itu apa hukumnya? Begini, orang yang membaca Al-Quran dan dia membacanya terbata-bata, belum lancar, dia mendapat pahala di sisi Allah. Akan tetapi lebih baiknya lagi, dia harus tetap belajar, datang kepada seorang ustadz, kepada seorang guru untuk memperbaiki bacaannya. Bagaimana caranya supaya nanti bacaan Qur'annya itu bagus, makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, panjang pendeknya bagus, gitu Mas. Yang kedua ini Ustadz, ada seseorang yang ingin membaca Al-Quran tetapi dia malu karena takut diejek. Bagaimana itu caranya Ustadz? Lah, kenapa sih kita harus malu? Padahal kita melakukan kebaikan. Memang dunia ini terbalik-balik memang. Ketika seseorang melakukan kejelekan, dia tidak malu. Tapi ketika melakukan kebaikan, kenapa harus malu? Membaca Al-Quran, kenapa harus malu diejek? Pede saja. Ya, mungkin karena teman-temannya jago gitu mungkin Ustaz. Tidak masalah. Jadi tidak masalah kita itu seumpama masih belum mahir baca Al-Quran, belum fasih baca Al-Quran, kita tetap baca. Tapi di rumah saja, tidak di tempat umum. Bisa kita membaca di tempat umum waktu tadarus Quran misalkan. Ketika tadarus tidak masalah kita diejek. Yang penting bagaimana caranya kita tadarus itu nanti supaya kita sambil belajar tadarus itu. Jadi tadarus itu bukan bagus-bagusan baca Al-Quran, tapi kita belajar. Oh, orang itu membacanya kayak begini, orang itu membacanya kayak begini. Kita akan tiru seperti itu. Oh, ini panjang pendeknya begini, gitu Mas. Sekian ya materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tersebut dapat dicerna dan diterapkan ke kehidupan masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat menjalani ibadah puasa, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.